Ini layu karena faktor residu pupuk kimia di dalam tanah. Nah, residu pupuk kimia di dalam tanah itu menyebabkan kemasaman dari lahan sekitar ini, sekitar media tanam ini, nanti pada akhirnya berangsur tanam ini layu. Namun ini sudah kami kasih solusi kemarin. Nah, berapa hari yang kemarin ini layu kami kira akan mati saat petani. Namun karena kami kembalikan solusi kepada pemilik lahan bahwa ini jangan dicabut, karena ini bukan layu karena faktor bakteri atau faktor jamur, tapi ini layu karena endapan sisa-sisa pupuk kimia yang pernah diberikan di lahan ini dulu. Karena lahan ini adalah lahan bekas yang tidak pernah diolah lagi. Lahan ini dengan bekas sahabat tani, cuma diservis sedikit lalu dipasang mulsa baru, mulai ditanam lagi tanaman tomat. Nah, layu yang seperti ini ya sahabat petani perlu diketahui bahwa layu karena residu pupuk di bawah. Nah, solusi yang kami kasih kepada pemilik lahan ini adalah kemarin adalah untuk mengaktifkan kembali sisa pupuk itu yang ada di tanah dengan penggunaan zat aktivator dengan merek dagang yang paling dikasih sahabat tani kemarin itu adalah Neorit. Nah, ini pada akhirnya sekarang alhamdulillah kita lihat bahwa ini tanaman ini berangsur-angsur normal. Ini udah mulai, bukan ini kemarin itu bengkok dia layunya ini kayak seperti ini, tapi alhamdulillah sekarang ini mulai normal. Nah, ini aplikasi sekitar 5 hari yang lalu sahabat petani, dan alhamdulillah sekarang udah kelihatan normal. Nah, sahabat petani, inilah yang diaplikasikan oleh pemilik lahan ini kemarin, karena ini adalah solusi yang kami berikan. Ini adalah AgroUp, zat aktivator tambahan yang berbahan komposisi asam fulvik dan asam amino. Nah, ini kemarin dikocor ke pangkal batang, dimana kita anjurkan untuk beliau ini adalah untuk merangsang akar serabut tumbuh lagi. Karena apabila ada gejala seperti ini sahabat petani, gejala terbakar daun-daun di bawah ini adalah gejala apabila akar serabut itu terganggu. Nah, ketergangguan akar serabut itu disebabkan oleh residu atau sisa-sisa pupuk kimia yang ada di sekitar media tanam ini atau di lahan ini sahabat petani. Nah, dengan penambahan zat aktivator itu nanti maka sisa-sisa pupuk kimia itu akan diaktifkan menjadi unsur hara lagi. Makanya kita saksikan sekarang ini sudah 5 hari aplikasi, ini mulai mau normal ini. Nah, kelihatan normal ini. Nah, seperti itu juga tuh, walaupun layu di bawah tapi seperti itu, layu di bawah tapi ke atas normal pertumbuhannya. Nah, makanya kami sampaikan ini adalah solusi yang bisa kami berikan saat petani. Nah, sedangkan untuk kendalian hama yang selalu kami sampaikan bahwa ini adalah juga aplikasi oleh petani ini saat petani. Nah, ini kami temukan juga di sekitar lahan ini. Nah, Surya untuk mengendalikan kutu kebul di aplikasi kemarin nih pagi hari ini. Makanya pada tanaman tomat ini bersih sekali nih, tidak ada gejala kutu tulis itu jarang. Nah, juga hama yang bersembunyi di bawah ini nggak ada. Nah, karena penggunaan pestisida yang tepat itu adalah yang paling pokok saat petani. Nah, itu. Nah, ini kan tinggal 1-2 ini juga udah mati kayaknya. Nah, ini udah mati nih tuh. Nah, karena ini penggunaan bahan aktif ini, produk Surya. Baiklah sahabat petani, ini adalah lahan tanaman tomat. Nah, kita saksikan ini tomat sudah berusia mau masuk 1 bulan sahabat petani, mulai pecah bunga, ini mulai keluar bunganya ini. Nah, ini sudah umur 1 bulan. Nah, kita lihat ini udah berapa nih, banyak cukup anunya ini. Mudah-mudahan ini sudah aman, selamat dari tidak ada gejala serangan baik itu embun minyak atau serangan hama yang lainnya. Nah, kita lihat juga di sini, daunnya normal sekali. Tidak ada hama yang cukup ekstrim yang menyerangnya sahabat petani. Nah, cuma ada sedikit gejala kutu kebul ini. Nah, ini kutu kebul sahabat petani, coba bisa di zoom. Ini yang putih ini. Nah, ini adalah kutu kebul. Nah, seperti yang selalu kami sampaikan bahwa kutu kebul kalau pada pagi hari itu tidak begitu aktif sahabat petani. Karena apa? Sayap dari kutu kebul ini masih berat. Nah, ini tidak aktif, dia akan terbang. Nah, tuh, tidak begitu aktif terbang kemana-mana, sehingga penyemprotan pestisida itu yang bersifat insektisida itu sangat efektif kita aplikasikan pada pagi hari untuk membasmi kutu kebul khususnya. Nah, karena sayap kutu kebul di pagi hari itu adalah tidak begitu ringan untuk aktif terbang kemana-mana. Nah, makanya kami selalu anjurkan kepada para petani yang kami bina bahwa angka lebih baiknya melakukan penyemprotan insektisida untuk mengendalikan perkembangan kutu kebul itu. Kutu kebul ini adalah pada pagi hari. Nah, ini dia kan tuh, bisa di zoom nih, mungkin bisa dilihat ya. Nah,
itu bergerak. Nah ini berat dia tuh belum aktif bergerak ini sahabat petani, karena sayapnya masih berat kalau di pagi hari. Nah oleh karena itu penyemprotan sore hari itu tidak kami anjurkan untuk kutu kebul, tapi untuk hama-hama yang lain itu boleh kami anjurkan untuk penyemprotan kutu kebul sahabat petani. Ya ini seputar penjelasan kami, karena ini sudah diaplikasikan zat aktivator yaitu dengan merek dagang Neorit sahabat petani. Ini berapa hari lalu, sekitar 5 hari yang lalu ini diaplikasikan. Tapi alhamdulillah sekarang kita lihat pertumbuhannya normal sekali sahabat petani. Hijaunya ini hijau sangat bagus sekali. Dan ini adalah tomat dengan merek dagang Sirvo ini. Nah Sirvo sepanjang pengetahuan kami warna daunnya agak hijau cerah seperti hijau daun pisang, tapi ini agak sedikit hijau gelap tebal dan cukup segar ini untuk kita lihat sekarang. Ya, mari. Nah juga yang perlu kami tambahkan di sini sahabat petani, ini adalah lahan bekas sahabat petani. Tidak pernah dibalik, tidak pernah tapi langsung diservis sedikit lalu diaplikasikan, mulai ditanam dan diaplikasikan produk-produk yang kami anjurkan kepada beliau. Nah, coba kayak sahabat petani di tomat. Nah ini yang paling banyak kita temukan di tanaman tomat trips. Nah ini tumben ini, karena ini cuaca tidak terlalu panas, makanya hama kutu trip ini mulai naik keluar ke atas ini. Oke, wah. Jadi ente kah jelasan? Ente cerita jadi Dori angkat nih, tahu muka nih. Ente cerita jadi Filipina. Baiklah sahabat petani. Nah ini kami berkunjung ke lahan mentimun. Nah ini kemarin kami dapat informasi bahwa lahan ini, tanaman timun ini pernah terserang layu sahabat petani, makanya ini diaplikasikan. Nah ini Neorit sahabat petani. Nah makanya kami sampai ke sini itu gara-gara ini sahabat petani. Nah ceritanya menurut pemilik lahan ini bahwa ini adalah lahan bekas, di mana lahan bekas ini diaplikasikanlah pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya, yaitu kotoran kambing yang dicampur dengan kotoran ayam sahabat petani. Nah kita tidak tahu apakah itu kotoran kambing atau kotoran ayam itu sudah terfermentasi dengan bagus atau tidak, tapi langsung diaplikasikan di lahan ini sebagai pupuk dasar. Nah setelah diaplikasikan, lalu bedengan ini ditutup dengan mulsa yang baru, ini masih baru. Nah dilanjutkanlah dengan proses penanaman tanaman timun ini. Nah tapi setelah mengalami pertumbuhan sekitar 1 minggu atau 2 minggu kemudian, timunnya cenderung ada efek layu, artinya ada gejala layu. Nah bertemulah dengan tim kami yang memasarkan Neorit. Nah jadi dianjurkan untuk pemakaian ini sahabat petani. Nah setelah dipakai, diaplikasikan di lahan, alhamdulillah sebagaimana pada tanaman-tanaman yang kita review sebelumnya, yang kena gejala layu kemarin itu berangsur-angsur tumbuh segar kayak gini. Nah pada akhirnya sekarang ini sudah panen berapa kali ini. Nah ini buah-buah alatnya ini sudah seringkali berkali-kali panen ini sahabat petani. Nah ini kita lihat kan. Nah ini alhamdulillah bisa terselamatkan atas pengaplikasian produk yang kami sarankan. Nah ini sekarang ini tanamannya juga masih segar, masih hijau ini. Nah itu pucuk-pucuk mudanya masih jalan nih sahabat petani, masih dia normal naik ke atas. Yang mungkin panennya nanti masih bisa lebih lama ini. Nah cuma seperti itu yang dapat kami jelaskan sahabat petani.